duduk kembali agar seluruh agenda yang menjadi upaya kita bersama pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memimpin pembacaan doa kali ini, kami mengundang Bapak kami, Bapak Ustadz Husam SSI MPD, untuk memimpin doa pagi hari ini. Kepada Bapak disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha sal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ya 'ala sami'un qareeb mujibud dawat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'afina fi badina, Allahumma 'afina fi syam'ina, Allahumma 'afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min khalabatid daini wa qarrir rijal. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala wa khairud du'a wa khairun najaa wa khairul amal wa khairus shawab wa khairul hayat wa khairul mamat wa sabbitni wasakil mawazini wa haqqaq imani warfa' darajati wa taqabbal sholati wa ighfir li khati'ati wa as'aluka darajatul ila minal jannah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la shaqaman illa syafaitah wa la dainan illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir lana umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati amalina. Allahumma ya Allah, kami bermohon dan bermunajat kepadamu ya Allah, berikan kami keberkahan atas kegiatan acara seleksi nasional calon peserta pemagangan ke Jepang tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja dengan IKPEXI dan IM Javan. Allahumma ya Allah, berikan kami kemudahan dan kelancaran dalam acara ini. Ya Allah, kami bermohon dan bermunajat kepadamu hari ini tanggal 29 Agustus 2022 bertepatan dengan 1 Safar 1444 Hijriah. Safar artinya perjalanan. Berikan kami kesempatan melakukan perjalanan dalam rangka berjihad di jalan Allah sebagaimana yang kau sampaikan dalam surat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsira wa sa'a wa may yakhruj min muhajiron ilallah. Berikan kami kesempatan untuk berhijrah di jalan Allah dalam rangka berjihad bagi kebutuhan keluarga kami, bagi kebutuhan untuk kebaikan dunia dan akhirat kami. Berikan kami kemudahan dan kelapangan serta kelancaran rizki yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kami ya Allah keselamatan dunia dan akhirat kami. Berikan kami orang tua yang ridho atas perjalanan kami dan jadikan kami orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa dimanapun kami berada. Allahumma ya Allah, jadikan kegiatan ini bermanfaat bagi kami, bagi orang tua kami, dan bagi bangsa dan negara. Jadikan kami orang yang taat dan patuh atas aturan-aturan, dan kelak Engkau kembalikan kami pulang ke Indonesia dengan hati yang riang gembira karena kami mendapat memperoleh pemanfaatan keilmuan dan kemampuan serta kemampuan rizki yang Kau dapatkan sehingga kami dapat lebih berbakti kepada negeri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2022 yang mana kita baru saja merayakan bersama-sama hari kemerdekaan kita 17 Agustus atau hari kemerdekaan yang ke-77. Salawat dan salam juga kita hadiahkan ke junjungan yang terhormat Bapak Kementerian Tenaga Kerja, yang terhormat Kementerian Tenaga Kerja, Bina Pemagangan Luar Negeri yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Beni. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya. Yang kami hormati juga Direktur IAM Jepang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Mr. Fujita. Selamat datang Mr. Fujita. Yang saya hormati juga Ketua DPD IKAPEKSI Sumatera Selatan, Bapak Heriadi, selamat hormat. Dan saya hormati juga Bapak Wali Kota Sumatera Selatan yang dalam hal ini hari ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Leticia Mkes. Selamat datang. Dan tentunya juga selamat datang kepada para peserta seleksi nasional Ikatan Pengusaha Kensusi Indonesia yang hari ini kebetulan didukung dan disupport penuh oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan. Saya awali di sini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda, dalam hal ini Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang telah memfasilitasi Seleknas IKAPEKSI kedua. Jadi Bapak, kami sampaikan di sini bahwa sebelumnya kami sudah melaksanakan Seleknas magang Jepang ini di Provinsi Banten. Ini adalah yang kedua. Dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah bersusah payah bagaimana menyatukan hari ini, bagaimana kita hari ini bisa bersatu berkumpul dalam acara kita bersama, yaitu Seleksi Nasional IKAPEKSI. Sebelum kami berbicara jauh, di sini mungkin akan saya laporkan dulu bahwa yang mengikuti seleksi nasional pemagangan ke Jepang hari ini adalah sebanyak 283 peserta. Dan dari 283 peserta ini adalah merupakan perwakilan dari 7 provinsi. Di sini ada dari perwakilan pastinya tuan rumah ya, Sumatera Selatan, dari Provinsi Lampung, dari Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, bahkan ada yang dari Provinsi Jawa Timur. Inilah gambaran dari calon peserta yang akan mengikuti Seleknas hari ini. Akan saya jelaskan di sini tentang IKAPEKSI. IKAPEKSI adalah Ikatan Pengusaha Kensusi Indonesia. Ikatan pengusaha yang lahir dari para mantan atau para ex alumni magang Jepang. Saya sendiri Edi Waryono sebagai Ketua Umum Nasional Ikatan Pengusaha Indonesia memiliki beberapa bidang usaha, ada di bidang konstruksi, percetakan, dan yang sekarang lagi saya kembangkan adalah usaha bumbu masakan, kecap, saus, dan yang lainnya.
Untuk usaha bumbu masakan ini kita sudah ekspor ke Turki dan ke Jepang. Di samping itu juga teman-teman pengurus DPP dan DPD semuanya adalah para pengusaha. Perlu kami sampaikan di sini juga bahwa teman kita, sempe-sempe kalian yang sudah pulang dari Jepang itu, ada yang memiliki badan usaha yang sangat besar. Dia melakukan transaksi dalam setahun itu bernilai sekitar 100 sampai 150 miliar per tahun. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah proyek MRT. Proyek yang sangat signifikan. Itulah sedikit gambaran bagaimana kiprah, bagaimana peran seorang alumni magang Jepang berperan membangun bangsa Indonesia. Itulah latar belakang kami, bagaimana kami sangat berkeinginan bahwa yang sudah kita capai, yang sudah rekan-rekan capai, itu bisa ditularkan kepada adik-adik semua. Tentunya kami sadar, kami bisa menjadi pengusaha, kami bisa mendirikan organisasi, karena latar belakang menjadi seorang mantan alumni magang Jepang. Itu adalah latar belakang yang terkuat kami, sehingga kami ikut bercapai-capai, ikut bersusah payah melakukan rekrut untuk magang ke Jepang ini. Tidak lain dan tujuan bahwa ini adalah untuk Anda semua, untuk adik-adik semua. Ikutilah kami. Ikutilah kami. Agar kalian nanti sepulang dari Indonesia, silahkan kalau yang mau jadi pekerja atau menjadi karyawan, menjadi profesional di perusahaan-perusahaan Jepang, silahkan saja. Tapi ada satu pilihan, Anda bisa dan berhak menjadi pengusaha di tanah air kita tercinta ini. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat datang di acara Seleknas kita ini. Ya, berjuanglah sepenuh tenaga. Ya, berjuanglah tanpa kenal lelah. Berjuanglah sampai keringat terakhir. Sekarang saya tidak mengatakan darah terakhir. Darah terakhir adalah para pejuang yang sudah berjuang untuk kita. Saya cuma menyampaikan di sini keringat terakhir. Jangan simpan keringat itu. Ya. Sampai tuntaslah kalian mengikuti seleksi ini. Karena di depan Anda, ya, di depan kalian ada masa depan yang sangat cerah. Itu yang bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kesalahan atau banyak tutur kata yang tidak sesuai. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sumsel, Bapak Haji Mawarudi Yahaya. Yang saya terhormati Bapak Beni dari Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia. Yang saya terhormati Bapak Edi dari Ketua IKAPEKSI. Yang saya terhormati yang seluruh kepala dinas dan staf dinas Sumsel dan daerah masing-masing. Dan saya terhormati semua peserta yang hadir acara ini. Perkenalkan, nama saya Fujita. Saya salah satu wakil dari IM Japan. Kantor kami adalah di Bekasi, dekat Jakarta. IM Japan itu salah satu organisasi sosial kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia. Selama ini program ini disebutkan program praktek kerja
kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia antara IM Japan. Program ini sudah menjalankan hampir 29 tahun, mulai dari tahun 1993. IM Japan itu kerjasama dengan 5 negara, salah satunya dari Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Sri Lanka. Kami terima banyak peserta, paling banyak itu adalah dari Indonesia. Sampai sekarang, mulai tahun 1993, kami sudah terima peserta magang dari Indonesia sebanyak sekitar 50.000 orang selama 29 tahun ini. Maka saya sangat bersyukur kepada semua yang hadir hari ini. Harapan saya semua lulus seleksi ini. Tadi saya dapat informasi yang daftar seleksi ini adalah sekitar 800 orang. Tapi hari ini yang hadir sekitar 200, hampir 300 orang. Saya sangat bersyukur dan sangat terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Saya sangat senang sekali ketemu sama kalian. Nantikan kalian akan ikut seleksi dalam 5 hari di minggu ini. Seleksi ini adalah sistem Google. Yang setelah selesai acara ini, kalian akan ikut tes matematika. Tes matematika itu mungkin yang bagian yang pertama yang paling berat untuk beliau. Setelah itu, hari selanjutnya, hari Selasa, beliau akan ikut tes kesempatan. Tes kesempatan untuk cek seluruh barang. Setelah itu hari Rabu kalian mengikuti tes fisik. Tes fisik itu juga yang bagian yang sangat berat. Tes lari, tes push up, sit up. Kalau lulus, baru kalian bisa ikuti wawancara hari Kamis dan Jumat. Setelah itu, kalau ada yang ingin mau ikut tes bahasa Jepang, langsung boleh ikut tes bahasa Jepang. Mungkin kalian ingin tahu kapan bisa berangkat. Itu yang salah satu yang hal-hal yang penting untuk kalian. Perkiraan saya, kalau kalian lancar setelah lulus semua kegiatan seleksi ini dan langsung lulus tes bahasa Jepang, nanti langsung masuk tempat pelatihan. Itu adalah 2 bulan di daerah Palembang. Setelah itu kalau lulus, nanti di rumah kalian balik ke rumah masing-masing, belajar sendiri, baru kita panggil kalian lagi ke tempat pelatihan yang kedua. Itu melaksanakan di Bekasi yang dekat Jakarta. Itu juga hampir 2 bulan, lalu beliau bisa berangkat ke Jepang. Jadi tergantung apa kalian udah siap untuk lulus kegiatan ini. Nanti mungkin bulan 3 atau bulan 4 tahun depan, kalau kalian lancar semua, bisa berangkat ke Jepang. Setelah kalian masuk ke Jepang, nanti kalian ada pelatihan lagi selama 4 minggu di training center. Setelah itu, kalian baru datang ke perusahaan penerima kalian, melaksanakan program praktek kerja selama 3 tahun atau 5 tahun. Nanti setelah selesai 3 tahun, kalian pulang dulu 1 bulan lebih
Untuk ketem orang tua keluarga setelah selesai 3 tahun. Pulang dulu 1 bulan lebih, baru berangkat 2 tahun lagi. Tapi itu tergantung kemauan antara kalian dan perusahaan penerima. Jadi sistemnya seperti kayak gitu, maka nanti kalian juga dapat uang saku. Uang saku setiap bulan diberikan oleh perusahaan. Tahun pertama diberikan 90.000 yen minimum. Kalau rupiah kan sekarang 9 jutaan. Kalau yang tahun kedua, uang sakunya diberikan oleh perusahaan penerima 95.000 yen. Sekitar 9.500.000. Tahun ketiga, beliau dapat uang sakunya 100.000 yen. Sekitar 10 juta lebih. Ini salah satu ada cerita, ada pengalaman dari alumni magang. Biasanya kalau alumni magang selama 3 tahun, mereka berapa disimpan uang kalau hemat di sana? Sekitar 200 jutaan. Kemudian nanti kalau kalian lulus selama 3 tahun balik ke sini secara baik, kalian dapat uang usaha mandiri. Kalau bagus lulusnya selama 3 tahun, kalian dapat uang sakunya, uang usaha mandirinya sekitar 600.000 yen. Sekitar 60 juta. Jadi kalau simpan 200 sama 60 juta, total 260 juta. Nanti kalian bisa bikin usaha sendiri-sendiri dengan dana itu. Kalau kalian bikin usaha sendiri, contohnya 1 orang buka usaha, ada 5 karyawan. Hari ini di sini sekitar ada 300 orang. 300 orang semua punya perusahaan. Ada 300 perusahaan di Palembang. Nanti 1 perusahaan ada 5 karyawan. Berapa orang? Tenaga itu adalah 1.500 orang. Itu sangat bagus, luar biasa. Bisa membangunkan daerah Palembang. Bisa membangunkan daerah kalian masing-masing. Itu nanti sangat mengaruh untuk membangunkan ekonomi daerah, membangunkan ekonomi negara Indonesia. Sangat bagus sekali itu. Maka mulai sekarang kalian coba bikin tujuan. Saya mau buka usaha apa? Ada banyak alumni ini yang bersukses punya usaha sendiri. Ada yang usaha toko roti, atau toko bangunan, atau toko apa. Jadi mulai sekarang aja silakan punya impian dan tulis tujuan kamu mau buka usaha apa. Perlu berapa modal, perlu berapa karyawan. Sekarang tulis di catatan. Nanti kalau kalian ikuti selama 3 tahun, pasti ada kesulitan, ada keberatan. Pasti orang Jepang terkadang ditegurkan, marah-marah kepada kalian karena kalian belum bisa komunikasi, belum paham cara dalam program praktek kerja. Nanti waktu kalian merasa nggak enak, kalau lihat waktu itu Fujita Sensei sudah bilang tujuan itu penting. Lihat catatan. Nanti kalian bisa semangat, bisa tahan, bisa selesai 3 tahun. Itu sangat bagus untuk kalian, untuk masa depan kalian. Nanti bisa membantu keluarga kalian juga. Terus satu lagi yang saya mau sampaikan, dalam kondisi COVID-19, corona di Jepang. Sekarang di Jepang agak parah kondisinya. Setiap hari ada pasien baru sekitar 170.000 orang
sampai 200.000 orang satu hari saja pasien baru, parah sekali. Tapi Prime Minister Jepang sekarang sampaikan tidak mau tutup ekonomi, mau menjalankan ekonominya. Mr. Kishida-san bilang seperti itu. Jadi mulai tanggal 7 September untuk orang yang masuk ke negara Jepang, kalau sudah vaksin 3 kali yang ditentukan jenis vaksinnya dari pemerintah Jepang, itu nantinya bisa masuk ke Jepang tanpa surat pemeriksaan PCR negatif. Seperti begitu. Jadi sambutan saya seperti gini, mau diselesaikan, tolong semangatkan seleksi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Pujito Singgo. Sekali lagi beri aplaus yang terhebat untuk Anda semua yang ada di sini. Semoga bisa mengusung nama Indonesia ke kancah internasional, khususnya di Jepang. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang sama-sama kita hormati dari jajaran Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh saudara kita Beni Bu Binarwan, ya, Hormati Bapak Ibu sekalian, Direktur Internasional Manpower Development Organisasi yang diwakili oleh apa kalau Jepang nih, kalau kita Bapak, kalau Jepang nih apa nih? Aku tidak ngerti kata awalnya. Bapak Pujita Singgo, ya. Kalau kita Bapak Indonesia, kalau Jepang aku tidak tahu itu Pak, apa pangkalnya. Nah. Tadi Bapak Ibu sekalian, patut kita banyak terima kasih hadir juga yaitu Ketua DPP Ikatan Pengusaha Konsusi Indonesia, IKAPEKSI Indonesia, Bapak Edi Waryono, yang mana tadi telah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Ketua DPD IKAPEKSI Indonesia Sumatera Selatan, Pak Heri Adi, ada ya? Ada, makasih Pak ya. Dan hadir juga Bapak Ibu sekalian, Direktur Penelitian Penasehat DPD IKAPEKSI Indonesia Sumsel. Mungkinlah kenal Pak, tidak asing lagi, fotonya sudah di mana-mana, yaitu Saudara Taufik Husni, SHMA, Bapak Ibu sekalian. Bukan kampanye aku tuh. Dia uji kamu kampanye. Belum. Cuma ngejuk tahu baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini banyak hadir para OPD atau yang mewakili. Itu saya tanya Bu tadi, mana kepala OPD-nya? Ya, sakit katanya. Harapan kita ini adalah momen yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita banyak bersyukur bahwa
ada beberapa perusahaan yang memberikan peluang kepada kita, khususnya di Sumatera Selatan ini. Di sini ada staf khusus gubernur, Pak. Mungkin ada beberapa 3 atau 4, 2 atau 3, 4 sempat hadir, Bapak Ibu sekalian. Dan hadirin yang berbahagia, tidak bisa kami sebut satu persatu, seolah tidak mengurangi hormat saya kepada seluruh yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak ada kata yang pantas, yang pas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran IKAPEKSI, khususnya yaitu Sumatera Selatan dan pada umumnya yaitu tingkat pusat, Bapak Ibu sekalian, yang mana Sumatera Selatan diberikan peluang untuk ikut serta dalam penjaringan pemagangan, mungkin salah satu akan menjadi tenaga kerja nantinya di negara Jepang. Tentunya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku ada standar. Ada standar. Yang pertama ada standarnya adalah kedisiplinan. Itu yang pertama sekali. Bahasa kita Palembangnya, siapa nak nerima mendak disiplin. Benar kira-kira? Itu Pak. Kedisiplinan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya kira talenta, keterampilan, kemampuan kita. Itu. Untuk berkreativitas, Bapak Ibu sekalian, dalam menunjang daripada mungkin para pengusaha-pengusaha ataupun para nantinya penerima tenaga kerja tersebut. Tidak bisa, bukan lagi orang lain Pak, kita juga. Kalau tenaga kerja yang kita pakai sungkan, malas, siapa nak nerima? Benar kira-kira? Tidak ada orang nak nerima Pak. Itu. Yang ketiga adalah pola hidup. Penting pola hidup. Hidup bersih penting, disiplin penting Bapak Ibu sekalian. Ini. Jangan disamakan di Indonesia, di Jepang. Ini. Jangan disamakan Bapak Ibu sekalian. Jepang adalah mungkin salah satu negara yang sudah termasuk yaitu negara yang maju Bapak Ibu sekalian di bidang teknologi Bapak Ibu sekalian. Ini hati-hati. Lagi kamu masih teringat cara Palembang, benar gitu ya? Cara Palembang mulut wak-wak kayak kamu itu. Nah ini saya harapkan. Bukan tidak mampu negara Jepang, tapi dia dididik cara tentunya Bapak Ibu sekalian dengan cara efektif dan efisien. Setiap langkah melangkah Bapak Ibu sekalian itu Pak. Saya melihat Pak itu Pak. Saya tahun yang lalu ke Jepang Pak. Dari Tokyo langsung Osaka dan beberapa daerah Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin pertuner itu buatan Jepang segala macam tidak ada Pak di sana Pak. Justru dia pakainya mobil kecil Pak. Cuman mobil kotak, mobil kecil Pak. Bayangkan, padahal dia sebagai produsen Pak. Nah bayangkan. Nah beda pola, cara. Bapak Ibu sekalian, begitu tentunya Jepang sudah menganut efektif, efisiennya adalah paling terdepan Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampaikan. Kalau kita ini jauh. Nah jadi termasuk pola hidup Bapak Ibu sekalian efisien, jangan sampai yaitu melakukan pemborosan-pemborosan di mana saudara-saudara ditempatkan nantinya untuk diterima sebagai tenaga kerja. Saya kira hanya itu Bapak Ibu sekalian, nanti ada pemagangan persis nanti disampaikan langsung Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan demikian? Tapi paling tidak
Ini jumlahnya 280. 280 ini baru Sumatera Selatan. Belum provinsi lain, ya. Belum negara lain, Pak, yang ikut bersaing nanti untuk menjadi tenaga kerja, yaitu di negara Jepang. Maka sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Bapak Ibu sekalian. Terutama saya sampaikan jajaran IKAPEKSI Pusat dan IKAPEKSI Sumatera Selatan. Luar biasa Pak, komitmen organisasi IKAPEKSI selalu mencari langkah-langkah bagaimana, yaitu memberikan peluang supaya anak-anak kita di Sumsel ini bisa mendapatkan tenaga kerja, mengurangi pengangguran di Sumatera Selatan ini. Kami sekali lagi dari Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yakinlah, kalau doa gubernur, wakil gubernur, kalau bisa kamu ini diterima seluruh Pak. Itu ya, yakinlah. Nah, yakin Mbak kamu tuh. Tapi yang seleksi adalah ada tim Bapak Ibu sekalian nantinya. Sebab itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin paling tidak apabila ini belum berhasil, paling tidak langkah ke depan sudah tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada peluang-peluang lagi nantinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seleksi nasional pemagangan ke Jepang tahun 2022 saya nyatakan yaitu untuk dibuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi resmi pidato aku. Coba bayangkan kamu di Jepang itu. Daging yang paling empuk di Jepang. Nah, entah mana, apa diurut, apa dinyuk susu, aku udah tahu Pak itu. Itu Kobe ya, weh? Ya, Pak, mana? Nah, coba sekali-sekali kamu. Ya kalau di kita mahalnya jutaan Pak per kilo. Kalau di Jepang banyak, emperan-emperan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ini kami sampaikan. Saya kira itu Pak sekedar guyon ya, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sekian. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa rangkaian acara telah kita ikuti, sambutan demi sambutan telah kita simak bersama. Saya selaku MC Tata Bahari memohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan gelar yang tidak saya ketahui, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.